Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Bila hati terasa sedih, bila jiwa terasa hampa, mungkin kita sudah lupa berzikir tenangkan jiwa. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh berkah dan ampunan. Bulan di mana Allah menurunkan Al-Quran sebagai panduan hidup bagi semesta alam. Semoga di bulan yang mulia ini kita semua diberikan kekuatan untuk meningkatkan ibadah dan keimanan kita, serta memperbaiki diri dalam segala aspek kehidupan. Saya Arya Bima, Kepala Badan Kebudayaan Nasional PDI Perjuangan, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Mari kita manfaatkan setiap hari di bulan ini untuk mendekatkan diri kepada Tuhan semesta alam dan memberikan kebaikan serta manfaat untuk sesama umat manusia. Semoga Allah menerima segala amal ibadah kita. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila, merdeka, merdeka, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Beli buah di pasar Minggu. Jangan lupa membeli duku. Inspirasi Ramadan hadir selalu, menemui pemirsa yang menunggu. Selamat pagi Sobat Setia Badan Kebudayaan Nasional PDI Perjuangan dimanapun berada. Senang rasanya di kehangatan sahur pagi ini, saya dapat menemani Sobat BKN semua, tentunya dengan kesuguhan hangat, ilmu pengetahuan, dan wawasan kebangsaan yang kita kaji dari tulisan-tulisan para tokoh nasional penuh inspirasi di seluruh penjuru Nusantara. Dan pada episode kali ini bersama narasumber terpilih kita akan menambah wawasan kebangsaan dengan perspektif bangsa yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, keadilan, persatuan, kerakyatan yang berketuhanan. Bersama saya telah hadir Dr. Sukidi. Beliau merupakan tokoh intelektual Muhammadiyah yang aktif melancarkan ide-ide segar dan gagasan kemajuan melalui tulisan-tulisannya yang menginspirasi. Assalamualaikum Pak Dr. Sukidi. Waalaikumsalam Mbak Dia. Boleh saya panggil Mas saja? Boleh sekali. Sebelum mulai. Saya panggil Mbak Dia ya. Iya boleh Pak, terima kasih. Iya, terima kasih. Lancar Pak puasanya? Alhamdulillah,
Saya baru mendengar Mbak Dia baru lulus dari SOAS di London. Selamat. Terima kasih Pak, betul sekali. Itu Baru satu pulang saya. pencapaian yang luar biasa. Alhamdulillah. Menempuh pendidikan yang sangat bagus di Inggris. Iya Pak, makasih Pak. Jadi Pak, sejujurnya saya sebagai anak muda kurang tahu banyak tentang Kiai Ahmad Dahlan. Jadi kesempatan kali ini saya bakal bertanya-tanya tentang nasihat-nasihat yang Kiai Ahmad Dahlan berikan tentang bangsa ini, juga relevansinya dengan era saat ini Pak. Iya Mbak Jadi, Dia, terima apa kasih. saja tuh yang kita bisa pelajari? Ya, terima kasih Mbak Dia. Ini satu kehormatan untuk saya bisa hadir dalam acara Ramadan PDI Perjuangan, dan ini menunjukkan satu komitmen keislaman yang kuat untuk selalu memberikan penghargaan kepada bulan suci Ramadan. Pertanyaan Mbak Dia sangat bagus sekali, terutama karena muncul dari generasi muda yang cerdas untuk belajar dan juga menimba ilmu tentang salah satu tokoh besar dalam pergerakan pembaruan Islam di Indonesia, yaitu adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi pada usia 15 tahun, Bung Karno itu, istilah Bung Karno sendiri, ngintili Ahmad Dahlan. Ngintili itu bahasa Jawa, mengikuti Ahmad Dahlan, terutama di rumah Cokro Aminoto. Beliau adalah bapak dari bapak bangsa. Ya. Pelajaran yang bisa kita petik dari Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah pertama, terutama bagi generasi muda, adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan selalu mengencourage anak muda, umat Islam untuk menggunakan akal budi. Jadi Mbak Dia belajar di Inggris, salah satu negara di mana punya masa silam tentang pencerahan itu sendiri. Nah, salah satu doktrin pencerahan di Inggris waktu itu adalah tentang pentingnya penggunaan reason, penggunaan akal budi, penggunaan pikiran, betul, penggunaan reason itu sendiri. Lah, oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan ini sangat relevan karena apa? Karena Kiai Haji Ahmad Dahlan ingin memberikan satu semangat, spirit kepada umat Islam untuk menggunakan akal. Jadi dalam bahasa moto pencerahan adalah dare to think. Dare to think. Exactly. Dare to think. And dare to use your own reason. Nah, itu artinya Kiai Haji Ahmad Dahlan menekankan agar kita berani berpikir gunakan akal kita sendiri. Dan itu persis yang selalu ditekankan oleh Bung Karno. Untuk berani berpikir, dan Bung Karno selalu menggelorakan apa yang dalam Islam disebut ijtihad, yaitu adalah independent reasoning. Jadi berpikir secara independen, tidak terkungkung dengan influence lain, ya, betul sekali. Jadi betul sekali. Pendirian sendiri gitu ya. Betul. Karena apa? Karena waktu itu umat Islam terbelenggu dengan tradisi yang kita kenal sebagai blind following. Blind following itu mengikuti pendapat orang lain atau tokoh tanpa mengetahui argumennya. Iya. Jadi ada paralelisme antara Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan Bung Karno dalam konteks bahwa kedua tokoh besar ini selalu memberikan satu penekanan untuk berani gunakan akal. Nah, gunakan rasio, gunakan akal budi. Agar apa? Agar kita bisa menjalani kehidupan dunia ini secara rasional. Dan akal itu begitu sentral dalam ajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan, terutama agar umat Islam waktu itu bisa memasuki dunia modern dengan kalkulasi yang rasional, dengan disiplin, dengan etika kerja yang bagus,
dengan spirit yang berorientasi pada kemajuan. Dan ini juga yang menjadi pandangan dari Bung Karno. Karena antara Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Bung Karno ini hubungannya sangat dekat sekali. Dalam istilah Bung Karno tadi, sejak usia 15 tahun saya ngintili Ahmad Dahlan. Dan Bung Karno pada usia 15 tahun itu memperoleh pencerahan Islam itu dari Kiai Haji Ahmad Dahlan di rumah Cokro itu sendiri. Itu pertama. Iya. Yang kedua yang tak kalah pentingnya itu adalah ajaran tentang the spirit of compassion. Yaitu adalah tentang belas kasih. Nah, pada waktu itu Kiai Haji Ahmad Dahlan selalu memberikan perhatian kepada kaum fakir, kaum miskin, dan mereka yang masuk kategori mustadafin. Dan ini ditunjukkan Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan memberikan satu belas kasih kepada kelompok yang marginal ini. Dan ajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan ini mengingatkan kita tentu saja pada kedekatan yang begitu kuat antara Bung Karno dengan kaum marhain, kaum wong cilik. Sehingga kalau metafornya Bung Karno begitu dekat, punya bonding yang kuat, social bonding yang kuat, emotional bonding yang kuat terhadap kaum marhain, wong cilik yang tidak memperoleh kenikmatan-kenikmatan yang ada, tetapi bekerja hanya untuk bertahan, untuk hidup aja. Nah, begitu juga Kiai Haji Ahmad Dahlan ini begitu memberikan spirit belas kasih kepada kaum fakir, kaum miskin, dan juga mereka yang kategorinya mustadafin. Nah, itu yang kedua, sehingga belas kasih ini bukan karena Kiai Haji Ahmad Dahlan kasihan kepada kelompok-kelompok ini, bukan. Karena mereka merasa dekat dan bonding. Merasa dekat, betul sekali. Tidak lupa akar rumput ya Pak ya. Betul sekali, betul sekali. Begitu juga Bung Karno, begitu dekatnya pada wong cilik, sehingga ikatan ini menjadi satu. Itu karena Bung Karno begitu yakin bahwa hakikat kemanusiaan itu adalah satu dan setara. Bung Karno begitu melekat dengan penderitaan rakyatnya, sehingga suasana hati, suasana pikiran sepenuhnya didermabaktikan untuk rakyatnya. Begitu juga Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dia begitu dekat dengan kaum lemah, kaum fakir, kaum miskin, karena mereka adalah bagian dari kita, dan karena itu kita perlu berbelas kasih. Dan Ramadan ini sebenarnya adalah bulan untuk berbelas kasih kepada sesama. Yang ketiga, yang terakhir adalah spirit pengabdian. Spirit pengabdian ini yang diajarkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk selalu menghidup-hidupi Muhammadiyah. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan itu hanya berpikir apa yang dia dermabaktikan untuk Muhammadiyah. Dia bangun sekolah Muhammadiyah, dia bangun rumah sakit, dia bangun PKO, penolong kesengsaraan umum, untuk memberikan pelayanan untuk kesehatan, pendidikan, dan juga terutama kemanusiaan kepada orang-orang kecil. Dan persis pada poin itu juga Bung Karno sama. Bung Karno sama. Bung Karno hanya berpikir apa yang ia dermabaktikan untuk rakyat Indonesia. Mbak Dia pasti masih ingat ketika tahu rakyatnya bahwa Bung Karno tidak punya rumah, rakyatnya itu mau bergotong royong untuk membangunkan rumah buat Bung Karno. Tapi apa jawab Bung Karno waktu itu? Tidak. Saya tidak ingin mengambil apapun dari rakyat saya. Apa yang ingin saya lakukan, apa yang ingin saya dermabaktikan adalah berbuat sebaik-baiknya untuk rakyat. Memberi dan berbuat. Memberi dan berbuat, persis sekali Mbak Dia, persis sekali. Dan spirit pengabdian itulah yang sebenarnya kita perlu petik dari Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika dia menghidupi Muhammadiyah, dan sekaligus pada Bung Karno ketika beliau untuk selalu memberikan pengabdian yang tulus dan sepenuhnya buat rakyatnya.
Jadi 3 ajaran itu 3 yang selalu saya ingat dari Kiai Haji Ahmad Dahlan dan sekaligus memiliki paralelisme dengan Bung Karno. Satu adalah agar umat Islam, umat secara umum untuk menggunakan akal pikiran. Yang kedua tentang spirit compassion, spirit berbelas kasih terutama kepada kaum fakir, kaum miskin dan rakyat lemah. Dan yang ketiga adalah terkait dengan pengabdian. Jadi spirit pengabdian yang dia dedikasikan, keduanya dedikasikan untuk umat, untuk negara, dan untuk bangsa. Jadi itu Pak, sebenarnya siapa sih yang menjadi inspirasi tokoh Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk mengimplementasikan ajaran-ajaran dia ini? Ya itu bagus sekali Mbak Dia. Saya punya sejumlah jawaban tentang itu. Terkait dengan akal budi, reason tadi, saya yakin bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mengambil inspirasi dari dua tokoh penting dalam gerakan pembaruan Islam. Pertama Jamaluddin Afghani, beliau sebenarnya aslinya dari Iran, tetapi memperoleh nama Afgan itu karena dia berkelana di dunia Sunni. Dia seorang pembaru Islam dan dia juga termasuk ke Inggris waktu itu, ke Inggris, ke Paris, ke berbagai ke Barat juga, ke dunia Islam juga. Yang kedua Muhammad Abduh. Dan 2 orang ini Mbak Dia, ini adalah 2 tokoh yang dikagumi oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, tapi juga oleh Bung Karno. Bung Karno juga, wah. Bung Karno kagum betul pada 2 tokoh ini untuk ngambil satu gagasan besar bahwa Islam itu adalah agama kemajuan. Islam is religion of progress. Itu kata Bung Karno. Dan kata Kiai Haji Ahmad Dahlan juga memberikan penekanan bahwa Islam itu adalah agama yang sesuai dengan semangat kemajuan zamannya. Iya, jadi antara guru dengan murid selalu memiliki kesamaan, paralelisme, spirit yang juga kita dapat belajar dari kedua tokoh ini. Nah, inspirasi lain itu adalah keluasan Kiai Ahmad Dahlan dalam pergaulan. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu bergaul dengan tokoh-tokoh Islam, dengan Cokro, dengan Agus Salim, keduanya adalah bapak pendiri bangsa, juga dengan kelompok-kelompok sosialis dari kalangan sosialis, misalnya Semaun, dan juga bergaul bahkan dengan pastor, dengan Romo. Kiai Ahmad Dahlan juga bergaul. Toleransi terhadap lintas agama juga besar ya Pak. Itu bagus sekali Mbak Dia. Karena apa? Karena persis pada poin yang Mbak Dia sampaikan tentang toleransi, inilah yang sebenarnya menjadi salah satu inti dari warisan dan ajaran yang disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dan sekaligus Bung Karno. Pada Kiai Haji Ahmad Dahlan, dia berjumpa, berdialog dan berdiskusi dengan Pastor Van Lith, terutama untuk meneguhkan spirit toleransi antar umat beragama, tapi juga menimba ilmu tentang pendidikan yang humanistik, tentang kemanusiaan yang universal itu sendiri. Nah, Bung Karno juga begitu. Bung Karno juga bergaul dengan pendeta, dengan Romo, dengan tokoh-tokoh Islam, dengan tokoh-tokoh nasionalis. Luas sekali Bung Karno dalam pergaulan itu, dan itu memberikan inspirasi beliau untuk berkhidmat sepenuhnya pada bangsa, tapi juga untuk bergaul yang lintas tradisi, lintas agama, lintas etnis. Ya. Jadi Pak, Muhammadiyah kan dikenal sebagai persyarikatan yang fokus dalam pendidikan, kesehatan dan juga amal usaha. Betul. Apakah itu juga merupakan wasiat dari Kiai Haji Ahmad Dahlan? Betul, itu memang wasiat, terutama wasiatnya yang berbunyi hidup-hidupilah Muhammadiyah dan jangan pernah sekalipun mencari hidup di Muhammadiyah. Itu kalau kita bahasakan dalam bahasa Bung Karno tadi, itu adalah berbaktilah kepada bangsa ini dan jangan berpikir untuk mencari
atau mengambil sesuatu dari bangsa ini. Jadi betul-betul pengabdian yang tulus, yang otentik, yang sepenuhnya berangkat dari kesadaran bahwa kedua tokoh ini tidak lagi berpikir tentang diri sendiri. Jadi akal putih itu ya Pak yang tadi Betul, Bapak bilang. betul sekali. Dia selalu berpikir untuk kemaslahatan umatnya, rakyatnya, dan ini menjadi penting sekali di tengah fenomena akhir-akhir ini di mana para penyelenggara negara pamer kemewahan, flexing, betul sekali. Itu tidak benar, terutama secara moral, karena fenomena pamer kemewahan itu sebenarnya tidak menjiwai spirit keteladanan, spirit kesederhanaan yang ditunjukkan oleh Bung Karno, oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Karena apa? Karena justru kedua tokoh ini itu hidupnya sederhana, tapi berpikir besar untuk Indonesia. Tidak untuk dirinya sendiri. Tidak untuk dirinya sendiri. Nah sementara mereka yang pamer kemewahan itu berpikir kerdil, tapi justru mengambil kekayaan dari negara, dari rakyat. Gitu. Sehingga dari Bung Karno maupun dari Kiai Haji Ahmad Dahlan kita sebenarnya belajar tentang bagaimana kita hidup dengan penuh keteladanan, dengan penuh suri tauladan, dengan kesederhanaan, dan pengabdian yang pungkas paripurna itu sepenuhnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Dan ingat Bung Karno itu selalu memberikan penekanan bahwa keadilan dan kesejahteraan dan kemakmuran itulah yang menjadi inti dari perjuangan beliau. Beliau rela diasingkan dan hidup dalam pengasihan di Ende, di Bengkulu, semata-mata demi kemerdekaan Indonesia untuk dan semata-mata persis Mbak dia untuk rakyatnya agar mereka hidup sejahtera, makmur di alam kemerdekaan itu sendiri. Lalu Pak, sebenarnya semangat apa yang ingin disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam visi membangun manusia Indonesia? Ya itu bagus sekali Mbak Dia, terutama karena visi membangun manusia Indonesia ini kan dalam bahasa Inggrisnya kan human capital investment ya, investasi sumber daya manusia. Karena apa? Karena kemajuan satu bangsa itu tidak ditentukan oleh kekayaan alam, tidak ditentukan oleh jumlah penduduk yang melimpah, tidak ditentukan oleh faktor geografi, tapi ditentukan pertama dan utama oleh kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Nah itulah yang sebenarnya dipikirkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kenapa Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan sekolah, rumah sakit, dan juga PKU untuk kesehatan masyarakat, untuk kesejahteraan masyarakat, terutama karena Kiai Haji Ahmad Dahlan menyadari sepenuhnya bahwa kemajuan bangsa Indonesia itu ditentukan oleh 3 hal tadi. 3 hal. Yaitu adalah pendidikan yang berkualitas, karena pendidikan ini bisa mengejar ketertinggalan kita dari bangsa-bangsa maju. Betul. Yang kedua kesehatan, agar masyarakat memperoleh kesehatan yang prima. Dengan kesehatan yang prima itu mereka bisa bekerja, mereka bisa mencari nafkah, produktif ya produktif, Pak? Betul sekali, betul sekali. Dan yang ketiga adalah terkait dengan penghidupan yang layak. Dan sebenarnya ini juga yang mengingatkan saya pada Bung Karno, karena Bung Karno memberikan satu amanah tentang pentingnya nation and character building. Betul. Pembangunan tentang karakter, tentang nilai, tentang identitas yang bertumpu pada Pancasila itu sendiri. Karena itu Bung Karno ketika menggali nilai luhur Pancasila, beliau selalu memberikan penekanan pada pentingnya kita menganut paham
ketuhanan yang leluasa, yang toleran, juga memberikan penekanan pada kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena kemanusiaan itulah yang menjadi nasionalisme Bung Karno. My nationalism, kata Bung Karno, itu adalah kemanusiaan itu sendiri. Dan juga Bung Karno memberikan pesan tentang social justice for all. Iya. Itu gagasan besar sekali pada zamannya. Bagaimana beliau memberikan keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia. Dan itu gagasan brilian dari Bung Karno yang selalu relevan pada situasi sekarang ini. Iya. Dan yang tak kalah pentingnya adalah prinsip persatuan itu sendiri. Dan itu selalu beliau kobarkan, gelurakan, bahwa sekalipun kita ini berbineka dari segi apapun, tapi kita selalu diikat oleh spirit persatuan itu sendiri. Dan yang tak kalah pentingnya adalah tentang spirit selalu ditekankan Bung Karno adalah permufakatan itu sendiri. Permufakatan itu begitu penting sekali dihayati oleh Bung Karno, karena itu menjadi ciri khas kita untuk selalu bermusyawarah untuk mufakat itu sendiri. Ya. Mungkin ada pesan-pesan Pak untuk generasi zaman sekarang nih, untuk gimana cara meneladani sosok tokoh Kiai Haji Ahmad Dahlan di era sekarang ini. Iya, karena ini pertanyaan terkait dengan generasi muda. Kira-kira Mbak Dia mau nitip pesan apa untuk generasi muda? Mungkin ya kita harus menggunakan akal sehat dibandingin akal buruk ya Pak ya. Betul sekali. Dan juga peduli terhadap sesama, tidak lupa dengan akar rumput. Betul sekali. Mungkin ada tambahan dari Bapak? Itu bagus sekali. 2 itu justru poin terpenting. Karena seringkali akal sehat itu menjadi sumber kita untuk selalu positive thinking. Iya. Berpikir positif, berpikir optimis tentang bangsa ini. Dan juga dari akal sehat itu kita tumbuh menjadi manusia yang rasional, yang menjalani kehidupan dengan rasionalitas, dengan kalkulasi yang rasional, dengan disiplin, dengan work ethic yang tinggi, etos kerja yang tinggi. Dan juga pesan kedua tentang peduli pada sesama yang dikatakan Mbak Dia, itu sebenarnya inti dari ajaran yang disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan maupun Bung Karno. Karena mereka berdua ini sadar betul bahwa hakikat kemanusiaan kita semua adalah satu, karena kita berasal dari leluhur yang sama. Satu karena juga kita ini sama-sama memiliki apa yang dalam tradisi agama disebut karomatul insan, pemuliaan terhadap harkat dan martabat manusia, the dignity of human being. Dan Bung Karno maupun Kiai Haji Ahmad Dahlan itu bukan hanya menjiwai tapi mengamalkan ini. Mengamalkan ini. Saya tambahkan sedikit lagi adalah implikasi dari komitmen kita untuk menggunakan akal budi adalah kecintaan kita pada sains. Pada sains. Dan Bung Karno begitu mengorbankan tentang pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemajuan bangsa ini. Sebelum itu Kiai Haji Ahmad Dahlan juga demikian. Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam tali pengikat hidup, satu risalah yang diatributkan pada Kiai Ahmad Dahlan itu memberikan penekanan tentang manusia, akal budi dan pengetahuan. Dan kita juga harus mengikuti zaman kan ya Pak, tidak balik ke masa lampau terus. Betul. Dan juga berpendirian. Betul. Iya, itu ngikuti zaman itulah yang sebenarnya pesan penting dari Kiai Haji Ahmad Dahlan dan juga Bung Karno, yaitu adalah agar kita menjalankan agama itu sesuai dengan tuntutan zaman. Tapi tidak lupa dengan foundation. Dengan foundation agama itu sendiri. Dengan akar, dengan foundation, dengan tradisi, dengan asal di mana kita belong to, punya keterkaitan dengan tradisi leluhur kita, sehingga kita tetap berakar pada tradisi, tetapi kita bisa maju dengan mengikuti perkembangan zaman. Dan yang tak kalah pentingnya, terutama pada generasi muda, cintai sains dan teknologi, karena ini menjadi penggerak zaman,
penggerak kemajuan, dan kita terutama generasi muda harus menjiwai apa yang ingin saya sebut sebagai respect for scientific thinking. Jadi mempunyai bukan hanya kecintaan pada pemikiran saintifik, tapi juga respect, penghormatan, dan juga pada temuan-temuan ilmiah. Nah, sehingga dengan pikiran yang rasional kita bisa menghormati temuan-temuan saintifik yang membuat bangsa ini maju. Dan saya kira kunci kemajuan bangsa ini salah satunya ditentukan adalah kecintaan dan respect pada satu pemikiran ilmiah, pemikiran saintifik, dan juga pada temuan-temuan ilmiah, dan juga pada akhirnya memajukan produk-produk temuan ilmiah ini untuk kemajuan bangsa ini. Iya. Terima kasih Mbak Mbak Dia. Pencerahannya saya senang sekali Saya sudah senang sekali dapat pencerahan dan juga Iya. berdiskusi dengan Bapak. Ya, saya juga senang sekali bisa bercakap-cakap, berdialog dengan Mbak Dia yang baru saja menunaikan studinya, menyelesaikan studinya dari SOAS di London. Iya, ilmu-ilmu juga bakal bisa diterapkan anak-anak muda lainnya yang Iya. nonton acara ini. Insya Allah, Mbak Dia, saya yakin juga menyapa anak-anak muda untuk berbagi ilmu yang dipetik dari London. Amin, Pak Amin. Terima kasih Dr. Sukidi. Sobat BKN, menjadi manusia yang berguna adalah hakikat sesungguhnya dari perwujudan manusia sebagai karya cipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berguna bagi agama, bagi sesamanya, bagi sekitarnya, dan bagi bangsanya. Kiai Haji Ahmad Dahlan mencontohkan kita, pribadi yang baik bukanlah pribadi yang muncul dengan kesempurnaan yang hanya dapat dilihat oleh mata manusia. Tetapi pribadi yang baik adalah pribadi yang mampu hadir sebagai pencerah dan penolong untuk sekelilingnya. Mengkaji tulisan dan gagasan para pemikir, mengenal sosok dan ajaran penuh inspirasi, kiranya akan menjadikan kita semua generasi muda yang mumpuni, yang dapat membawa bangsa ini menjadi bangsa yang bukan hanya berdaulat, tapi juga berketuhanan. Karena dengan kita berketuhanan, sebagai manusia seutuhnya akan menyadari kewajiban kita untuk sesama manusia, kewajiban kita menjaga persatuan, kemajuan kita menjaga kerakyatan dengan kebijaksanaan, dan kewajiban kita untuk selalu menjunjung norma yang berkeadilan. Sampai di sini perjumpaan kita pada episode Inspirasi Ramadan hari ini. Esok kita akan bertemu lagi pada waktu dan channel yang sama, yakini channel BKN PDI Perjuangan. Jangan lupa untuk selalu dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, serta share sebanyak-banyaknya isi konten kami agar menjadi manfaat bagi seling kita semua. Belajar tari di tanah Bali membuat cinta Ibu Pertiwi. Kali ini saya undur diri, tapi besok bertemu lagi. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila, Merdeka. Terima kasih, Pak. Terima kasih Mbak Dia, senang sekali. Senang sekali juga. Rasulillah, Salatullah, Salamullah, ala Yasin Habibillah, Salatullah, Salamullah, ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa
Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah. Ilahi salimil ummah minal alfati wa ni'mah wa min hami wa min gumma bi alil badri ya Allah wa min hami wa min gumma bi alil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah. Ilahi salimil ummah minal afati wa ni'mah wa min hammi wa min gumma bi alil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Ala